Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ashabul fadilah wa ashabul sa'adah, para masyayikh, para alim, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus guru kita bersama Romo Kiai Dr. Aksid Sako Gus Salahuddin Masuri yang tasakulau muliakan selaku pimpinan Ormas Islam yang hadir, ada dari saudara-saudara kita Muhammadiyah, kemudian Dewan Masjid Indonesia, Masjid Ulama Indonesia, dan seluruh Ormas Islam yang hadir, sahabat moderator Kiai Masjid dari seluruh yang kami hormati, para kiai, para ibu nyai, para peserta halakoh ini yang sangat mulia, dan tidak lupa jajaran pemerintahan Kabupaten Brebes. Alhamdulillah tadi hadir mewakili Bapak Bupati, asisten 1 bidang pemerintahan, kemudian Bapak Kakang Kemenag, dan seluruh jajarannya yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, ini merupakan satu kehormatan bagi Nahdlatul Ulama, karena Hari Santri itu berangkat dari semangat resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, kalau tidak ada resolusi jihad, wallahu alam apakah ada Indonesia atau tidak. Para kiai kami hormati, tentu kita lebih banyak membaca literatur yang dibaca di pondok-pondok pesantren, yaitu Buku Mu'tabarok. Kemudian juga para pengasuh pondok pesantren telah memberikan suri toladan yang sangat baik kepada kita semuanya, para santri, sehingga cita-cita para santri adalah cita-cita para kiai pengasuh pondok pesantren atau cita-cita dari para alim ulama. Nah, cita-cita para ulama itu beliau tidak mulu-mulu. Beliau hanya ingin menjadi abid, orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan mutalaah beliau ingin memahami ya kemaslahatan hidup, baik kemaslahatan hidup di dunia sekarang ini maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Kemudian beliau berkehendak ingin mengamalkan seluruh ilmu yang beliau kuasai semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muridan bidzikri wajhallahi. Jadi orientasinya adalah untuk mencari ridhoni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itulah barangkali sekelumit untuk menggambarkan cita-cita kehidupan para kiai, termasuk para kiai pengasuh pondok pesantren waktu itu mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh almarhum Almarhumullah Simbah Haji Abdul Wahab Hasbullah, karena beliau prihatin dengan perang antara Kesultanan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Syarif Hussein radhiyallahu anhu dengan Ibnu Saud. Nah, kebetulan waktu itu Ibnu Saud dibantu oleh tentara dari Inggris, sehingga Khalifah Turki Utsmani khatam, sudah selesai khatam. Nah, dengan keprihatinan seperti itu, kemudian beliau tahun 1914 pulang dari belajar di Mekah selama sekian tahun. Setelah pulang ke tanah air, beliau sangat prihatin lagi karena tanah air kita waktu itu dijajah oleh para penjajah. Kemudian beliau melakukan konsolidasi, melakukan pergerakan. Yang pertama beliau bentuk adalah kelompok diskusi Tasfirul Afkar. Kemudian membentuk Nahdlatul Wathon atau Subhanul Wathon. Kemudian juga membentuk Nahdlatul Tujan. Jadi ada 3 hal spirit yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama, yakni Tasfirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan kemudian Nahdlatul Tujan.
Ini merupakan satu kesatuan yang dilakukan oleh para ulama waktu itu. Nah, perang antara Ibnu Saud dengan Khalifatul Utsmani itu berlangsung kurang lebih 3 tahun. Jadi korbannya juga sangat banyak. Dan kemudian apakah dengan peralihan kekuasaan itu kemudian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah prihatin, kemudian mengutuslah komite Hijaz yang diprakarsai oleh Hadratus Syekh Basyir Asy'ari. Kemudian dengan komite Hijaz itu alhamdulillah yang diutus pertama kali menurut dawuhipun Mbah Maimun Zubair itu adalah Mbah Raden Asmawi Kudus, namun karena beliau berhalangan baru kemudian diutus Mbah Abdul Wahab Hasbullah untuk menemui Raja Ibnu Saud yang memenangkan pertempuran pada waktu itu. Alhamdulillah beliau bisa bertemu dan menyampaikan harapan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Sebagian tuntutan dipenuhi dan sebagian belum bisa dipenuhi. Nah, salah satunya adalah perlunya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, terutama yang bermadhab kepada salah satu di antara imam madhab 4. Dan ini sangat penting, sangat menjadi spirit perjuangan. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama ketika itu terus diteruskan, yakni supaya bagaimana negara ini bisa merdeka. Maka dengan bentuknya Nahdlatul Ulama ini diakui sendiri oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno bahwa dengan berdirinya Nahdlatul Ulama, perjuangan para alim ulama yang semula itu dari daerah ke daerah secara sendiri-sendiri belum bisa terkoordinasi dengan baik, maka dengan dibentuknya Nahdlatul Ulama, perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan koordinasi dengan baik. Dan ini diatur oleh Bapak Presiden Soekarno, sehingga kemudian barokahnya bertemunya para alim ulama, bertemu di dalam satu saf, satu barisan yang kuat. Alhamdulillah dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia bisa merdeka. Kemerdekaan ini adalah satu hal yang sangat penting sebagai momentum untuk kembali memulai kita mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh para ulama, yakni semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian untuk mencari ilmu, thalabul ilmi, kemudian juga semata-mata untuk apa istilahnya khidmah kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi oleh karena itu santri itu yang Masya Allah luar biasa. Ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua anak Indonesia ini bisa menjadi santri. Kalau tidak dikersakkan dengan Gusti Allah, dia akan sulit menjadi santri. Apalagi untuk menjadi kiai, ini juga bukan main-main. Menjadi kiai itu kok jadi pilihan. Masya Allah. Itu pilihannya Gusti Allah, Masya Allah. Siapapun yang dikersakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terwujudlah, akan jadi. Meskipun beliau menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kecil. Kalau kita membaca manaqibnya para kiai kita ini, tentu kita merasa bahwa kita ini sangat kecil, belum ada apa-apanya. Para kiai, terutama Hadratus Syekh Basyir Asy'ari, terutama ketika thalabul ilmi di Mekah sana, seperti itu gambarannya. Belum waktu itu sudah punya garwa. Kemudian ketika garwane pun melahirkan, beliau berdua wafat. Jadi garwane dan putra-putranya itu wafat di tanah suci. Kemudian beliau pulang ke tanah air dan kemudian kembali lagi ke Mekah untuk thalabul ilmi. Dan luar biasa beliau berguru kepada banyak para masyayikh. Salah satunya adalah berguru kepada Syekhuna Mbah Khalil Bangkalan Beduro. Mbah Khalil itu juga luar biasa, gurunya beliau juga sangat banyak sekali dan juga belajarnya di Mekah. Nah, kalau dulu itu orang pergi ke Mekah tidak harus pakai visa, pakai paspor seperti sekarang ini, karena dulu belum ada negara, belum ada negara, masih dikuasai oleh para penjajah.
selama bisa ikut naik kapal ya bisa nyampe di sana, dan kemudian mungkin di sana santri-santri dulu yang belajar di Mekah itu juga sambil bekerja. Beliau-beliau itu tidak mengandalkan kiriman dari orang tua. Jadi beliau ya berkhidmah betul kepada para masyayikh yang ada di sana, dan kemudian beliau juga belajar sangat tekun sehingga mendapatkan ilmu yang masya Allah barokahnya luar biasa. Yang kita bisa nikmati sekarang ini tentu merupakan hasil jerih payah dari perjuangan para ulama-ulama yang ada pada saat itu. Terutama adalah untuk merapatkan barisan para alim ulama, yakni di tauhid disurubil ulama, merapatkan barisannya para alim ulama. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, dan sekarang kita ditinggali oleh warisan-warisan beliau yang sangat banyak. Dan beliau ketika di Kholi itu banyak sekali jamaah yang hadir, itu karena para jamaah mengingat jasa-jasa beliau ketika beliau masih sugeng. Jadi kalau kula lan panjenengan sedaya mangke kapundhut, nah kinten-kinten sing Kholi sinten, kinten-kinten mangke sing menziarahi sinten. Nah ini perlu kula lan panjenengan sedaya pikirkan agar kula lan panjenengan sedaya mahabbah kita kepada para masyayikh kita ini semakin bertambah kuat untuk meneruskan apa yang beliau tinggalkan di kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama tentu adalah Nahdlatul Ulama itu sendiri, dan yang kedua adalah pondok-pondok pesantren, yang ketiga adalah majelis-majelis taklim, yang keempat adalah majelis-majelis zikir. Nah, dan semua itu adalah apa ya istilahnya, nggak bisa dijual. Pondok pesantren juga nggak bisa dijual. Yang dijual apa ya? Pondok pesantren itu kebanyakan juga harta milik kiai, artinya yang sudah diwakafkan kepada pondok pesantren sehingga tidak bisa dijual. Kemudian untuk meneruskan spirit keilmuan yang ada pada pondok pesantren ini juga merupakan tugas yang tidak ringan. Betapa kita membangun madrasah diniyah di desa-desa itu juga kita harus bersusah payah, bahu-membahu, istilahnya melaksanakan riyadhah dan mujahadah sedemikian rupa. Ning santri ini pun yuk ngono-ngono pula. Nah, kehebatan ulama-ulama dahulu itu adalah mampu mendidik orang-orang awam, putra-putra dari orang-orang awam itu kemudian untuk menjadi orang-orang alim. Nah sekarang ini mau sewu, kita belum mampu mendidik orang awam dan kemudian bisa menjadi orang yang alim, masya Allah. Lebih-lebih kepada orang yang derajatnya lebih naik menjadi al-alama. Ini sesuatu yang tidak mudah. Namun alhamdulillah kita optimis pondok-pondok pesantren yang ada di negeri kita ini, terutama pondok-pondok pesantren Salafiyah seperti Tegarjo, Ploso, ya, kemudian Lirboyo, Kaliwungu, kemudian Sarang, itu semuanya karena memang riyadhah dan mujahadahnya selalu terus dilakukan oleh ibu nyai, karena yang koper riyadhah dan mujahadah itu rata-rata ibu nyai, dan ibu-ibu itu kalau doanya itu diijabahi oleh Allah sehingga putra-putri beliau di kemudian hari bisa menjadi putra-putri yang al-alim, soleh dan solehah. Jadi ini sesuatu yang mungkin kita sedikit agak melupakan, karena di pondok pesantren itu sendiri bukan semata-mata tentang transfer pengetahuan, tetapi adalah bagaimana attitude atau sikap, atau yang bahasa panitia ini disebut dengan karakter. Jadi di dalam masyarakat kita ini ada nilai-nilai yang diagungkan. Kemudian ada proses transformasi. Nah, transformasi itulah yang dulu-dulu dilakukan oleh pondok pesantren sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan terus bertahan sampai di akhir kemudian hari nanti. Jadi bukan semata-mata menguasai ilmunya, tetapi juga bagaimana bisa mengamalkan ilmu itu. Atau dengan bahasa yang lebih modern disebut dengan tugas kita utama adalah bagaimana kita menghidupkan ilmu-ilmu agama.
Nah tentu ilmu agama itu bukan sekedar ulum syariah dalam pengertian yang sempit, tetapi ilmu yang sangat luas dan sangat mendalam. Karena kalau kita mempelajari Al-Quran, betapa banyak hal yang belum banyak kita ketahui maknanya, ada di situ kita bakal maknun. Jadi istilah-istilah yang belum kita ketahui maknanya, termasuk mafatul suat dan lain sebagainya, itu yang banyak belum kita ketahui maknanya, tentu juga masih perlu pendalaman lagi. Dan pangapunten kula kinten boten saged berpanjang kalam, karena yang penting kita semuanya berguru kepada beliau Mbah Kiai Asin Sakho, karena beliau yang termasuk ahlinya, dan mudah-mudahan kita diambil beliau sebagai santrinya. Dan mudah-mudahan ini merupakan pertemuan untuk belajar kepada beliau secara langsung, sehingga kita juga mendapatkan barokah ilmunya. Jadi spirit keilmuan, spirit amalia, kemudian juga spirit untuk melakukan jihad fisabilillah dalam pengertian yang benar, ini menjadi tugas santri saat sekarang ini dan yang akan datang. Selamat mengapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.